وبركاته ومن وبنا ومن في الدارين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdhalus salati wa taslim daiman abadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdhalus salati wa taslim daiman abadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdhalus salati wa taslim daiman abadan. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ya Allah ya Surat An-Nisa ayat ke-12. Surat An-Nisa ayat 12. Walakum nisfu. Surat An-Nisa ayat 12. Kita kubur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn walahunna ar-rubu' mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna as-sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma sudus fa in kanu aktsara min dhalika fahum syuraka'u fi thuluthi min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghayra wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Tilka hududullah man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'azim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kemupanjang umur kita, keberkatan dalam kita semuanya. Amin. Alhamdulillah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga masuk surga. Amin. Amin. Ya Allah, berikan kesolehan wa rahmatullahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, alladzi bi'awanihi katibu as-salihat, wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah ini kita berkumpul untuk meneruskan pengajian kita. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong mustaqim orang-orang yang istiqomah. Amin. Tadi itu ayatnya dibaca hadis ayat 12, ayat 11 panjang memang. Padahal memang surat hadis ayat 11-12 itu isinya tentang warisan doang. Ayat 11 tentang warisan dan 12 juga tentang warisan. Kalau tadi ayat berapa tadi? 12. Kalau misalkan seorang suami kemudian dia istrinya meninggal, dia nggak punya anak, dapatnya berapa? Lupa ya. Nah, padahal itu belajar guys. Atau bersihnya haram semuanya. Ini ada istri meninggal, dia meninggalkan suami, maka bagian suami dapat seperempat dari harta yang ditinggalkan. kalau nggak punya anak seperempat, kalau punya anak dapatnya seperempat. Sekarang kembali, suaminya yang mati, istrinya yang ditinggalkan, nggak punya anak, dapatnya berapa istri? Benar. Coba lihat ayatnya. Satu per 1/6. Satu per 4. Kalau dia punya anak dapatnya 1/6 ya. satu per kalau dia punya anak satu per 8. Setengah kalau nggak punya anak, seperempat kalau punya anak. Itu buat suami. Buat istri kalau dia punya anak dapatnya 1/8. dapatnya seperempat. Kalau misalkan nggak punya anak dapatnya satu per 4. Itulah singkatnya. Padahal memang ilmu waris itu penting. Kalau ada dalam satu kampung, di satu kampung ini sejalan warisan juga, nggak ada orang yang bisa ya ilmu waris, ilmu faraid, satu kampung dosa semuanya. Kenapa? Karena hukumnya fardu kifayah. Satu orang misalkan ini sejalan dari Salatiga nih, ada satu orang misalkan Pak Wahyu ahlul faraid, dia bisa faraid, bisa waris, semuanya kepala dengan sebab dia. Makanya orang alim itu jangan dimusuhin, jangan dipuji, sebab dia orangnya banyak loh. Itulah dalam lanjutin pembahasan kita Warabi'ah halaman 15 yang Warabi'ah. Tahu nggak? Halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'ah dan yang keempat mashu ba'di ra'si, membasuh sebagian daripada kepala, kan naz'ati wal bayadi alladhi wara'a al-udhuni basharun aw sya'run fi haddihi walau ba'da sya'ratin wahidatin ayati. Fardu yang keempat adalah membasuh sebagian kepala seperti daerah naz'ah. Naz'ah itu dua sisi dahi, sini sama sini, yang biasanya suka diperah dengan tukang cukur. Nah itu ada di sini namanya naz'ah. Kemudian warna rambut yang ada di belakang kuping sini warna putih, yaitu berupa kulit ba'da sya'ratin wahidatin, atau rambut yang masih ada pada batasannya. Lil ayati, sebagaimana dari ayat yang Allah firmankan, qala al-Nawawi yanbaghi an la yujzi'a aqallu min qadri nasiyati. Imam Nawawi berbicara,
tidak mencukupi sebuah usapan itu kalau dia kurang daripada rukun, yaitu qadrul naqsiyati wa hiya ma baina naz'ataini, di antara dua naz'ah, di annahu lam yamsah aqalla minha wa huwa riwayatun an Abi Hanifah rahimahullah ta'ala. Sebab Nabi tidak pernah mengusap kepala itu kurang daripada kadar itu, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah. Wal masyhur anhu wujubu masjid ruhi, dan yang paling masyhur di antara hadis-hadis itu wujubu masjid ruhi, yaitu enggak kurang dari seperempat kepala. Segitu dulu deh. Hadirin rahimahullah, minggu kemarin kita membahas fardu wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan ini diambil dari ayat Allah yang berbunyi, "Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq." Kemarin kita bahas tafsirnya sedikit. Ketika Allah bilang tentang wajah, semuanya sepakat, tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Tapi ketika kemudian Allah berbicara tentang tangan, maka Allah membatasi tangan itu sampai mana? Sebab dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan yadun itu ada di tiga. Yang pertama dari ujung jari sampai sini namanya yadun. Dari sini sampai siku ini juga namanya yadun. Dari ujung jari sampai bahu ini juga yadun. Maka yang dimaksud dengan yadun pada bab wudu ini sampai mana? Apakah cuma segini doang? Karena ini juga bagian tangan. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wasariqu faqta'u aydiyahuma." Kalau ada pencuri laki-laki atau pencuri perempuan, maka hukumannya adalah potongnya semana? Segini, apa segini? Kan begitu pertanyaannya. Kalau di Arab sana, sini kan nggak ada. Maka kemudian pada bagian wudu ini Allah tidak memberikan kesempatan bagi para ulama-ulama kita untuk mereka berijtihad, karena Allah menutup kesempatan itu dengan kalimat ilal marafiq, basuh tangan sampai siku. Nah, siku ini yang kedua, yang pertama kemarin basuh tangan sampai siku. Yang pertama tangan sampai siku. Maka bagaimana ketika ada orang yang dia membasuh bubunya begini? Sah apa enggak? Sah. Kalau dari ayatnya? Dari ayatnya enggak. Dari tangan. Kan disebutkan dari tangan sampai siku. Kalau kita wudu kita kan sering lihat begini. Ya. Kalau ini namanya dari siku ke tangan. Nah, kalau begitu kita melihat orang sah atau tidak wudunya? Sah apa enggak? Nah, kalau melihat itu nggak bisa satu. Kenapa? Karena dimulai dari sini. Dimulai dari situ kan tadi. Padahal dari sini baru ke siku. Makanya karena rahmatnya para ulama kita, nggak apa-apa. Khususnya di dalam mazhab Imam Syafi'i yang penting itu tangannya kena air, jadi mau dia begini, ini. Tapi sunnahnya ketika berwudu dia ambil sampai sini, lebihin sampai pertengahan bisa namanya, bisa. terus turunin. Nah, begitu sunnahnya. Jadi ketika wudu bukan cuma ini doang. Tidak itu enggak cuma satu-satu atau satu-satu doang, tapi dimulai dari ujung jari sampai si lebihin dikit. Kenapa sampai situ? Karena Allah membatasi ilal marafiq. Kalau Allah tidak membatasi, bisa jadi ulama lain mereka berpendapat yang dimaksud dengan membasuh tangan itu cuma segini doang, artinya segini kita cuci tangan udah jadi. Atau ada juga ulama yang ngomong sampai sini siku, kalau nggak ada tambahan ilal marafiq. Atau bisa jadi wudunya di sini sampai bahu, begini wudunya. Nah, basah apa enggak? Basah. Makanya Allah batasi kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, gitu kan. Nah, sekarang warabi'uha mashu ba'di ra'si. Kemudian yang keempat adalah
bahasannya mencakup terkait apa yang dimaksud dengan mashu. Mashu itu mengusap. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan mengusap kepala. Yang ketiga, dalilnya dari mana. Yang keempat, ukuran kepalanya itu bagaimana. Yang terakhir, yang kelima, bagaimana cara mengusap kepala yang sempurna. Nah, ini kan rumusan masalah. Jadi kalau dalam menyusun skripsi itu kan ada rumusan masalah dulu. Nah, rumusan masalah yang diambil dari Fathul Mu'in kurang lebih ada 5 tadi yang saya sebutkan. Sehingga Imam Zainuddin Al-Majmuni di dalam kitabnya Fathul Mu'in mengambil rumusan masalah ini sehingga beliau tuangkan di dalam kitabnya. Sebab redaksi yang beliau buat ada kalimat mashu ba'di ra'si, mengusap sebagian kepala. Itu saya rasa betapa beliau itu sangat teliti di dalam mengambil redaksi di dalam kitabnya. Sebab kenapa? Dengan bahasa mashu ba'di ra'si, bukan mashu ba'di sya'ri, bukan mengusap bagian rambut, tapi mengusap bagian kepala. Sama dengan apa yang ada di Al-Quran ayatnya wamsahu bi ru'usikum, bukan wamsahu bi syu'urikum, bukan basuh rambut. Sebab mengusap kepala itu kan pokok, sedangkan mengusap rambut itu dispensasi doang dari agama yang merupakan keringanan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesungguhnya pokoknya adalah mengusap kepala rambut doang. Nah, itu prinsipnya. Tapi maknanya enggak begitu ditafsirkan oleh ulama-ulama kita. Bisa mengusap kepala, bisa juga mengusap rambut kepala. Dua-duanya bisa. Sebab kalau kita menggunakan redaksi yang ada, itu kalau disebut mengusap kepala, kalau pakai redaksi yang ada di dalam Al-Quran wamsahu bi ru'usikum, kalau kita mengusap rambut terus kemudian tidak menembus kepada kulit kepala, sah atau enggak? Kita mengusap rambut doang, tapi enggak sampai ke kulit kepala, sah atau tidak? Sah atau enggak? Kenapa tidak sah? Harus kepala. Terus bagaimana orang yang hobinya begini-begini kan? Sering enggak kita nemuin begitu? Pernah atau enggak? Bagaimana kemudian kalau ngikutin redaksi wamsahu bi ru'usikum, usap kepala bukan usap rambut. Maka kalau ada orang yang usapnya begini, sah atau enggak? Ya. Enggak, kalau dia mengikuti dengan redaksi, yang ada redaksinya begitu. Itu kalau kita mengusap kepala, mengusap rambut, enggak nembus ke kulit kepala, itu kan enggak sah kalau redaksinya kayak begitu. Tapi bukan itu yang dipahami oleh ulama. Cuma satu doang ulama yang pakai kayak gitu, yang bilang enggak sah, yaitu Imam Daud Az-Zahiri. Beliau dalam mazhabnya, mazhab Az-Zahiri, itu enggak sah kalau cuma rambut doang. Termasuk beliau itu bilang ketika menyentuh perempuan, mau dia anak kecil, mau dia istri, mau dia ibu, mau siapapun itu, kalau sentuh itu batal. Itu mazhabnya Imam Daud Az-Zahiri. Cuma kan repot kalau kita begitu, ama batal, wudu lagi, sama anak masih kecil perempuan, wudu lagi, repot apa enggak? Repot kalau ikut mazhab beliau. Makanya dalam ayat itu di Al-Maidah itu wajah dan tangan itu menggunakan kata qasr, membasuh apa dibasuh? Basuh kemarin makanya Isa artinya dibasuh. Tapi kalau kepala menggunakan mengusap, sehingga muncul pertanyaan wal farqu bainal ghusli wal mas, apa kemudian perbedaan antara membasuh dan juga mengusap? Sebab kalau kalimatnya sudah berbeda,
maknanya juga pasti beda. Makanya di dalam ilmu balaghah saya sampaikan pada waktu itu, kalau di dalam Jawharul Ma'nun, al-nisbah bainal husni wal masni umumun wa khususun mutlaq. Kalau kayak gitu modelnya namanya umum, khusus, mutlak. Kayak minum, makan di warteg. Saya contohin waktu itu, membasuh itu makan, mengusap itu minum. Maksudnya apa? Kalau kita makan di warteg, dikasih air apa ada? Dikasih. Tapi kalau kita ke warteg masih minum, dikasih makan apa enggak? Itu maksudnya ketika umum khusus mutlak itu, membasuh adalah makan, mengusap adalah minum. Kalau membasuh sudah pasti dia mengusap, sedangkan mengusap belum tentu dia membasuh. Mana lagi bedanya? Kalau membasuh airnya harus mengalir. Kalau mengusap itu yang penting basah, walaupun dia airnya tidak mengalir. Saya contohkan begini. Ini kan saya punya air ya. Perbedaan antara mengusap dan juga membasuh. Ini saya punya telunjuk. Saya celupin ke sini, terus saya taruh sini. Sah apa enggak? Iya, bagian sini. Mau rambut aja, saya kenain rambut dah. Saya celupin sini. Saya taruh sini nih. Sah apa enggak? Sah. Kenapa sah? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena bukan membasuh. Karena tidak membasuh. Memang kepala kan sebenarnya tidak membasuh. Sebenarnya mengusap. Wamsahu bilwudu. Nah, kalau saya modelnya begitu tuh, bunyinya pada bagian kepala atau rambut sah atau tidak? Sah. Kenapa sah? Karena dibasuh sama Rambut bagian Kenapa kepala. sah? Rambut bagian kepala udah diusap. Bagian kepala. Karena bagian Kepala. tadi saya ngusap rambut doang, kepalanya nggak kena. diperintahkan. Tapi kan rambut itu di bagian kepala. Nah, jadi sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Itu yang disebut dengan mengusap. Kalau mengusap tidak mesti harus dari airnya mengalir. Tapi kalau membasuh, tak contohnya, atau tangan, nggak bisa kemudian kita celupin begini doang, nggak bisa. Itu namanya perbedaan antara membasuh dan mengusap. Kalau membasuh harus pakai air yang mengalir, sedangkan mengusap tidak harus air yang penting basah. Lalu apakah kemudian mengusap itu maknanya fi'al fa'il, kita yang ngerjain, ataukah infial itu terusap, artinya siapa aja yang ngerjain boleh? Maka dari mengusap itu kira-kira maknanya kita yang ngerjain fi'al fa'il, si orang itu yang ngerjain, atau dia infial yang penting terusap, mau siapa kek yang melakukan? Kita yang ngerjain. Kita yang ngerjain. Maka kata Imam Syafi'i, ternyata mau siapa aja yang usap itu boleh. Maknanya infial sama kayak gosol. Gosol maknanya bukan membasuh, sebab kalau membasuh wudunya. Tapi kalau terbasuh mau siapa aja yang ngerjain. Ya orang mati, mayat kan yang ngerjain orang lain wudunya, dia sendiri. Itu maknanya terbasuh. Termasuk kemudian masah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan yang dimaksud dengan masah itu bukan fi'al fa'il, bukan dia yang ngerjain, tapi infial, siapa aja yang ngerjain, mau dia, mau orang lain. Kalau gua apa nih, sampai sini misalkan begitu, jadi apa enggak? Jadi misalkan Ustaz Jul lagi sebelah sama Wahyu gurunya, Ustaz Jul ini tolong satu apa ini kepala saya, boleh apa enggak? Boleh nggak? Boleh. Wah, itu namanya infial. Jadi siapa aja boleh. Andaikan kayak misalkan ini kita punya baju kita basah ini,
kemudian kita tempelin di kepala. Ini katakan baju saya basah nih, saya tempelin di sini nih. Sah apa enggak? Sah. Sah. Ini anggap baju ada basah sedikit di sini nih, ada basah. Kemudian saya taruh, saya tempel di sini. Buat musaf kepala, saya tempel di rambut dah. Sah apa enggak? Sah. Sah atau tidak? Sah. Kenapa? Ada airnya. Nggak harus ada mengalir Ada airnya. dan mengusap. Ini kita habis hujan nih tadi nih, baju basah nih, baju basah atau sorban basah. Kemudian baju yang basah itu kita tempelin ke Rambut. kepala, rambut kita nih, sah atau tidak? Sah. Kenapa sah? Karena ada airnya. Nggak sah. Kenapa tidak? Kan bukan air. Itu mah kain basah. Kalau misalkan ini basah terus kita tempel ke sini, ini basah apa enggak? Basah. Basah enggak? Basah. Kira-kira kalau ini basah sah apa enggak? Sah. Sah atau enggak? Sah. Sah itu namanya disebut dengan perbedaan antara mashu dan ghusl. Kalau ghusl itu nggak sah, tapi kalau mashu itu sah. Karena mashu tidak mesti harus air yang mengalir, yang penting dia basah. Tapi kalau ghusl dia harus basah dan harus dengan air yang mengalir untuk muka dan juga bagian tangan. Itu bedanya. Jadi kalau ghusl belum tentu masah, tapi kalau masah pasti dia ghusl. Sampai sini paham perbedaannya? Insyaallah. Tapi sekali lagi berpaham. Insyaallah. Jadi yang penting basah, kalau musaf itu basah, jadi udah. Jadi yang penting kita pastiin ini rambut ini basah. Jadi apa yang kemudian yang dimaksud dengan kepala, mengusap kepala? Wa mashu ba'di ra'si. Kalau kita kemudian melihat redaksi kitabnya, itu kan mengusap sebagian kepala. Padahal di Al-Qur'annya redaksinya itu nggak ada ba'di wamsahu biru'usikum. Tapi di dalam kitab kita redaksinya mashu ba'di ra'si, mengusap sebagian kepala. Kenapa kemudian bisa muncul kayak gitu? Dari mana? Apa ini ngarang-ngarang? Ini ulama kita nih, Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Maka kata Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, itu tentang ilmu-ilmu Al-Quran di jilid 2 dia bilang kata begini: yahtajul mufassiru li kitabillahi ta'ala ala arba'ata asyara fannan min fununil ilmi. Orang kalau dia mau terjun ke dalam Al-Quran, kalau dia pengen menafsirkan Al-Quran, dia ingin membedah kajian tafsir Al-Quran, maka dia harus menguasai minimal 14 disiplin ilmu. Dia harus jadi profesor di 14 disiplin ilmu. Kalau enggak, dia bakal kerepotan dengan Al-Quran itu. Mana aja? Contohnya nahwu, sharaf, balaghah, mantiq, arud, dan lain sebagainya. Di semua itu, di 14 itu, dia harus menjadi guru besar, harus jadi profesor kalau dia mau menafsirkan Al-Quran. Itu kata Imam As-Suyuti, minimal dia harus menguasai 14 disiplin ilmu, fannan min fununil ilmi. Makanya Imam Ibridi dalam kitabnya Fannahmu awla awwalan an yu'lama idil kalamu dunahu man yafham. Ilmu nahwu itu ilmu yang pertama kali harus dipelajari, sebab orang ngomong bahasa Arab tanpa menggunakan kaidah nahwu nggak bakal bisa dimengerti. Orang Arab coba, tidak semua orang Arab itu bisa ngomong bahasa Arab. Yang sering kemudian bapak-bapak dengar tidak menggunakan bahasa fusha, enggak menggunakan bahasa resmi. Yang mereka gunakan kalau di sini mah bahasa kampungnya dah. Oke. Bukan bahasa Arab resminya, bukan.
Iya, baru begitu kan. Kalau di kita kan bahasa resminya bahasa Indonesia. kayak kita ngomong sama orang Papua gitu, berarti apa kagak? Kagak, sama orang Arab, coba tanya. Makanya dia pasti kagum ketika ada orang Indonesia ke sana, kemudian dia berbicara bahasa Arab dengan sangat bagus, apalagi kemudian sampai dia bisa membuat syair. Karena syair itu membutuhkan ilmu arut, bawahnya main, sastra Arabnya main, ilmu nahwunya main, sarafnya juga main. Pasti dia akan kagum dengan orang itu. Makanya ketika kemudian ulama-ulama kita menafsirkan wamsahu bi ru'usikum, kenapa bisa muncul ba'di di situ? Dan itu kan namanya memahami makna daripada Al-Qur'an. Nggak boleh sembarangan. Maka dari situ kemudian muncul namanya mazhab. Dari situ kemudian kenapa mazhab itu bukan satu doang, tapi mazhab yang kita tahu yang masyhur ada 4, walaupun awalnya ada puluhan. Tapi yang terkenal ada 4. Dari situ doang kemudian muncul mazhab yang berbeda-beda. Sebab kalau kemudian ketika kita ngomongin wajah, itu kan gak perlu pakai alat bantu hujjah. Faksilu wujuhakum, tidak menggunakan faksilu biwujuhikum, tidak, nggak menggunakan huruf jar. Tapi kalau kepala wamsahu biru'usikum ada huruf ba-nya, kayak tangan wa aydiyakum ila al-marafiq, kalau tangan pakai ila. Tapi kalau kepala wamsahu biru'usikum ada huruf jarnya, ada ba-nya di situ. Itu tiba gara-gara bak doang, itu sampai kemudian ulama jadi beda-beda pendapatnya. Sebab kalau misalkan andai ketika Allah mengutarakan di dalam firman-Nya wamsahu ru'usakum nggak pakai ba, pasti saya yakin semua mazhab tentang kepala ini satu pendapat. Tapi karena Allah kemudian menggunakan kalimat ada tambahan ba-nya, maka kemudian itu yang menyebabkan ulama beda-beda. Karena apa? Ba itu maknanya banyak. Kalau misalkan di dalam Alfiyah Ibnu Malik bil basta'in wa'addi awil al-sikin wa mislu wa min wa'an bihamtikin. Huruf jar itu ada beda-beda maknanya. Ada yang maknanya isti'adah, ada yang namanya ta'diyah, ada yang namanya iwad, ada yang namanya ba'dul saf, ada yang namanya ba'dul sahabah, ada yang namanya ba'tab'in, ada yang namanya ba'mujawazah. Banyak. Itu huruf ba'du maknanya. Imam Syafi'i punya guru, Imam Darul Hijrah, tokoh besar Madinah, yang beliau kalau tidur, setiap beliau tidur enggak pasti setiap malam beliau bermimpi ngobrol sama Nabi. Siapa gurunya? Imam Malik. Itu tokoh besar di Madinah. Itu kalau tidur pasti mimpi sama Nabi, mimpi ngobrol sama Nabi. Imam Malik ketika menafsirkan wamsahu bi ru'usikum, maka ba yang diambil oleh Imam Malik itu namanya ba ta'diyah, maknanya menyeluruh. Makanya di dalam mazhab Imam Malik ketika membahas tentang wamsahu bi ru'usikum, maknanya adalah wamsahu jami'a ru'usikum. Sehingga kalau misalkan tiba begini-gini doang di dalam mazhab Imam Malik dulunya enggak sah. Sebab ba yang diambil adalah ba ta'diyah, artinya menyeluruh. Ketika mazhab Imam Malik dulu semua harus kan kena. Itu tiba gara-gara ba doang. Imam Abu Hanifah, tadi Imam Malik. Imam Abu Hanifah dalam mazhabnya, dalam satu riwayat beliau itu 40 hari wudu isyanya sampai subuh enggak pernah batal. Tapi dalam riwayat lain itu selama 40 tahun ibadah beliau dari habis isya sampai subuh. Dulunya apa? Ibadahnya nggak semalaman subuh sampai jam 12, habis itu tidur. Cuman ketika beliau ibadah sampai jam 12 itu, habis itu tidur, orang-orang kampung ngomongnya begini, itu Imam Abu Hanifah dia nggak pernah tidur sampai subuh, nggak pernah tidur. Sehingga supaya kemudian orang-orang itu tidak berbohong, maka kemudian
tidur sampai subuh buat tutupin bohongnya orang-orang kampung. Padahal dia nggak tahu Imam Abu Hanifah juga tidur sampai jam 12 habis itu tidur. Tapi gara-gara orang kampung ngomongnya begitu, supaya nggak terhitung bohong di hadapan Allah, maka kemudian Imam Abu Hanifah sejak itu tidak tidur. Balik lagi, kata Imam Abu Hanifah, yang dimaksud wamsahu bi ru'usikum maknanya adalah ilsaq, sehingga maknanya ilsaq itu nempel itu pakai tangan. Kalau ditempel itu maknanya seperempat kepala. Kalau udah segini nggak sah dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dan itu dibenarkan juga dalam bahasa Arab, nggak ada yang. Jadi kalau mazhab Imam Abu Hanifah seperempat segini sampai apa sih dubur seperempat iya seperempat. Kalau kita tempel tangan aja itu Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Asy-Syafi'i, yang kata Imam Asy-Syafi'i, tinggalkan kota Baghdad ini tidak ada orang yang paling paham tentang Al-Quran dan juga hukum-hukum selain Imam Ahmad bin Hanbal. Betapa beliau itu ahli ibadah. Umur 8 tahun beliau tahajudnya itu 3 rakaat. Umur 8 tahun sampai beliau umurnya 80 tahun. Dari Imam Ahmad bin Hanbal itu dari umur 8 tahun sampai umur 80 tahun itu tahajudnya 300 rakaat. Tapi ketika beliau usianya 80 tahun kan udah nggak kuat, maka kemudian tahajudnya udah berkurang, udah tidak 300 rakaat lagi. Jadi berapa kira-kira? Apa? Jadi jadi berapa? 100. Jadi 150 rakaat. Yang baru. Masih banyak nggak itu? Masih banyak. Dari 300 rakaat kemudian jadi 105 itu beliau dari umur 8 tahun. Imam Ahmad bin sekarang maksudnya dipakai di Arab. Kata beliau, bab itu maknanya mengusap sebagian kepala. Cuma sebagian itu maknanya beliau separuh doang. Kayak misalkan sementara Imam Syafi'i itu kan mengatakan bab yang dimaksud pada kalimat wamsahu bi ru'usikum itu maknanya sebagian. Cuma sebagian yang dimaksud itu di antara. Kalau di antara kan yang mana aja? Nah, sedikit juga jadi termasuk sebagian, sama kayak Imam Ahmad bin Hanbal. Yang namanya sebagian kan gak mesti semuanya. Kayak contoh, saya minum air ini, maksudnya saya minum sebagian dari air, padahal saya minum segini doang, itu juga termasuk bagian dari air, begitu. Maka atas dasar itu kemudian Fathul Mu'in menulis redaksi ba'di, ditambahin mas'u ba'di ra'si. Jadi biar hadirin semuanya Bapak Ibu tahu itu muncul dari mana, enggak ujuk-ujuk ulama nambah-nambahin, enggak. Walaupun kalimat pada Qur'annya wamsahu bi ru'usikum, tapi Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari menggunakan kalimat mas'u ba'di ra'si. Itu munculnya gara-gara ini. Artinya di antara kepala yang mana aja, termasuk yang agak rambutnya, yang palanya botak, atau dia nazilah doang yang sini doang nih, termasuk kemudian yang di belakang telinga, biar kata kemudian dia ngebasuhnya itu doang jadi itu mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Maka yang dimaksud kepala ini apa kepalanya, apa rambutnya. Maka kalau dibilang kepala apa rambutnya bebas, sebab kalau disebut mengusap itu ada dua. Kalau disebut mengusap kepala ada dua. Yang pertama kulit kepala, yang kedua rambut yang ada di kepala. Jadi makna wamsahu bi ru'usikum dalam mazhab Imam Syafi'i maknanya ada dua, kulit kepala atau rambut yang ada di kepala.
Ada catatannya, rambut itu tidak keluar dari kepala andai dia ditarik. Tapi kalau dia ditarik keluar, itu nggak sah wudhunya. Contoh begini, ini saya ngambil rambut dari sini, kepala kan dari sini. Saya ngambil rambut di sini, kemudian saya tarik ke depan. Ini lewatin apa enggak? Lewatin apa enggak? Segini doang nih. Lewatin enggak? Nah, kalau lewatin sampai sini bisa lewatin ke sini, kita basuh ini, nggak sah. Kalau dia nggak lewatin, ya sampai sini bisa. Dia nggak lewatin ini, itu sah. Hatta misalkan orang itu dia punya begini, dia ambil air, terus dia cuma kena satu helai rambut, satu helai rambut, sah apa enggak? Sah atau tidak? Jangan ragu. Sah apa enggak? Sah. Selama rambut itu tidak keluar dari kepala. Itu dibang gara-gara huruf ba. Tapi bukan semuanya. Maka dari itu yang disebut dengan oleh Nabi, diriwayatkan kemudian oleh Imam Al-Maqdisi dalam kitab Al-Hujjahnya, ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan ulama-ulama dari kalangan umatku adalah rahmat. Sebab kalau ulama dalam hal apapun semua sepakat, bahaya juga. Kayak kita begini, ada pabrik sepatu namanya Adidas. Pabrik sepatu Adidas itu kemudian dia mengeluarkan sepatu ukurannya cuma ukuran 25 misalnya. Semuanya sama sepatu. Enak apa enggak? Ada besi kan, orang yang ukuran sepatunya 40. Masuk itu. Jangan pakai Iya benar. Yang ukurannya 39. Nah, maka kemudian perbedaan mazhab itu tidak bisa dihindari. Bagaimana kemudian kalau mengusap ini kita ganti dengan membasuh? Boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Mengusap aja boleh, apalagi membasuh. Nah, jadi itu dulu dah. Saya belum coba bagaimana coba yang sempurna Dulu yang di dalam amal biar di takdir, bab takdir. Terus kita tutup dengan hamdalah dan doa Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.